Jeromanti. Khairu. Jika berbicara tentang misteri, maka dalam alangkah baiknya kita juga mengenal seorang ahli pembaca telapak tangan legendaris yang bernama Khairu. Khairu dilahirkan di Dublin, Irlandia pada tanggal 1 November 1866 dengan nama William John Warner. Seperti diceritakan di buku Memori Khairu, dia memperoleh keahliannya di India di mana saat muda dia berpergian ke distrik Bombay, India dan bertemu seorang guru Brahma yang mengajak dia ke kampung perbukitan kontak region dari Maharashtra. Selanjutnya, Khairu meminta izin kepada gurunya untuk mempelajari buku kuno yang mana banyak membahas tentang studi mengenai tangan. Setelah belajar selama 2 tahun, ia kembali ke London dan memulai karirnya sebagai seorang ahli palm reader membaca garis tangan. Khairu akhirnya menjadi terkenal seantero Eropa dan Amerika. Pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20, dia pernah membaca telapak tangan dari selebriti terkenal seperti Mark Twain, Oscar Wilde, Thomas Edison, juga Joseph Chamberlain dan artis terkenal lainnya. Pada buku Titanic Lost Secret, di dalamnya juga disertakan perhitungan dari salah satu pembaca tangan yang dilakukan di Kairo terhadap Power on. Bluetooth mode. Oscar Wilde, Thomas Edison, juga Joseph Chamberlain dan artis terkenal lainnya. Pada buku Titanic Lost Secret, dalamnya juga disertakan perhitungan dari salah satu pembaca tangan dilakukan Khairu terhadap William Friedrich, pemilik dari Khalat Al-Wal, perakit kapal Titanic. Khairu memprediksi bahwa William Friedrich akan segera mengalami pergulatan dalam hidupnya, di mana terbukti pada akhirnya dia mendapati berbagai pertanyaan seputar tenggelamnya Titanic. Ketenaran Khairu semakin diakui dunia saat dia meramalkan dengan tipe kematian dari artis Hollywood Amerika Marilyn Monroe. Bahkan dia meramalkan kematiannya sendiri dengan akurat. Konon prediksi tentang kematian Marilyn Monroe dan dirinya dia didapatkan dengan cara menggabungkan pembacaan telapak tangan dengan astrologi dan perbintangan. Atas jasa-jasanya di bidang pembacaan telapak tangan, maka oleh para ahli palmistry, nama keilmuan palmistry juga dikenal dengan nama Khairomanti. Untuk mengenang Khairu wafat pada tanggal 8 Oktober 1936 pada usia 69 tahun di Hollywood, California. Dia juga dikenal orang dengan nama Khaul Laus Hamon atau Khaulai Hamon. Jadi kesimpulan dari kitab misteri atau rahasia telapak tangan ini bahwa ada suatu tanda bahwa sebelumnya ini garis tangan ini sebelum Wali Songo menyebar ke Nusantara, bahwa kita perlu ketahui pada zaman dulu sebelum masuknya Islam,
ke Nusantara itu kan banyak yang dari keturunan siapa, asalnya siapa, itu bisa dilihat dari telapak tangan. Berarti yang kita ini berasal dari penelitian, sehingga bisa mengetahui siapa itu keturunan dukun, wali Allah, wali setan, dan seterusnya. Ini mengenai kitab Muslim ilmu alaf atau disebut ilmu tansur karena berdasarkan penelitian. Dalam kitab Report, buku ini sengaja disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dalam memenuhi hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini tidak jarang menghadapi masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diatasi dengan cara lahiriah, jasmani dan otaknya belaka, tetapi harus dibantu dengan ilmu-ilmu gaib. Sekalian kemajuan ilmu dan teknologi sudah demikian pesatnya, namun dalam memenuhi kebutuhannya manusia masih harus menggunakan ilmu perhitungan warisan para leluhur bangsanya. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu perhitungan yang berisi petunjuk-petunjuk gaib masih besar manfaat dari gunanya kepada masyarakat. Hingga saat sekarang ini tidak jarang orang mendatangi orang-orang yang dianggap ramah untuk sesuatu tujuan seperti hal perjodohan, mencari rezeki dan lain-lain, terutama dalam usaha penyembuhan, menyembuhkan penyakit yang sudah ditangani para dokter tetapi belum juga sembuh. Namun demikian, harus diakui pula bahwa ilmu perhitungan itu hanyalah salah satu jalan usaha manusia. Tidak boleh menggantungkan segala urusan kepada ilmu tersebut, karena Allah lah yang Maha Kuasa dan berkehendak serta menentukan segala sesuatunya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan jika usaha manusia sekali-kali dapat meleset tidak sesuai dengan ketentuan yang telah pasti dari Allah Ta'ala. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap agar buku ini bertambah besar manfaatnya dan dapat dirawatnya Allah Ta'ala. Jadi dari kesimpulan penyembuhan Jawa ini bahwa ini termasuk ilmu alam atau tansur berdasarkan penelitian. Tetapi dalam tulisan dari bahwa sangat itu lebih baik menggunakan istikharah, karena istikharah itu lengkap. Jadi di dalamnya doa istikharah itu mengenai masalah dulu dan masalah dan ma'rifatullah, mengenai siapa yang disembah atau tulus bertuhan. Karena banyak orang yang melakukan sholat tetapi dia tidak mengenal dirinya. Man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Sehingga ketika dia menikah yang terjadi adalah percekcokan, pada akhirnya menyebabkan pembunuhan, perceraian dan akan perselingkuhan. Bahwa yang paling bahaya adalah hasad. Maka untuk menghindari dari hasad, dengki dan penyakit wahana, maka dengan begitu kita perlu melakukan istikharah. Memang benar bahwa Allah Ta'ala senang terhadap tobatnya orang yang sedang bertobat, meskipun tobat tersebut sampai lalu, dibandingkan orang yang rajin sholat tetapi dia suci membuka aibnya orang lain. Maka kesimpulan hari ini kita perlu istikharah. Jadi kita untuk melakukan istikharah itu, karena di dalamnya itu ma'rifatullah dan masa lalu maupun masa depan. Masa lalu itu keturunan siapa, nasabnya siapa, dan kita tidak tahu apakah kita pernah orang tersebut pernah makan hal yang haram atau tidak, kita tidak mengetahui. Maka kita kembalikan berdasar yang Muhammad tadi, masa depan. Karena kebanyakan orang yang jadi wali adalah mantan maksiat, mantan pendosa. Jadi yang kita perlu dipelajari adalah kedua-duanya,
yang baik maupun yang buruk. Supaya apa? Supaya kita introspeksi diri bahwa diri kita masih mempunyai kekurangannya masing-masing. Kalau kelebihan semuanya banyak punya, namun kekurangannya yang tidak dibahas. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya perceraian, perselingkuhan dan pembunuhan, maka kita perlu istiharapkan itu nikah adalah asal mawa sakinah mawaddah warahmah. Oleh sebab itu kita selalu berdoa memohon agar diberikan hidayah, dan janganlah sekali-kali hanya sekedar mendoakan orang lain, tetapi doakan diri sendiri juga. Meskipun kita rajin sholat, tentu sebut kita yang dari utara, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Ta'ala. Kita bisa melakukan sholat, kita bisa melakukan perintahnya karena Allah Ta'ala. Jadi orang yang tidak mendapatkan hidayah, jangan putus asa, sebaiknya bertobatlah meskipun tobat sampai lalu. Karena Allah bisa jatuh cinta terhadap orang yang sholatnya sampai lalu sehingga menjadi wali Allah. Banyak mantan penersa yang menjadi wali Allah